يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fi din azakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka pendalaman agama. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Kajian kita melanjutkan bab yang kemarin, hukmus salatil jamaah, yakni hukumnya sholat jamaah bagi laki-laki, ya. Itu demikian. Yani ikhtalafa ahlul ilm fi hukmi sholatil jamaah ala arba'ati aqwalin. Para ulama yakni berbeda pendapat di dalam penentuan hukum sholat berjamaah. Ada 4 qaul, ada 4 pendapat, ya. Faminhum, dan sebagian dari mereka, maka sebagian dari mereka mayyara annaha sunnatun muakkadun, yakni sebagian dari mereka berpendapat sunnah muakkad. Wa huwa madhabul malikiyah wal hanafiyah, yakni mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Hanafi. Wa minhum may yara annaha fardhu kifayah, dan sebagian dari mereka para ulama berpendapat bahwasanya salat berjamaah bagi laki-laki itu fardhu kifayah. Wa huwa madhhabus Syafi'iyah, yaitu mazhabnya yakni mazhab Syafi'iyah. Wa minhum, dan sebagian dari mereka may yara annaha fardhu ainin, sebagian dari mereka berpandangan itu fardhu ain. Wa huwa madhhabul Hanabilah, yakni madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wa minhum may yara annaha sartun lisihatis shalah, sebagian dari mereka yakni berpendapat itu salat berjamaah itu syarat sahnya salat, yakni pendapat madhab Dhahiriyah, Daud Dhahiri, Ibnu Hazm dan lain-lainnya, ya. Itu demikian. Kemudian di antara pendapat ini, sebagaimana kemarin dalil-dalil yang kita sebutkan, dalil-dalil tentang sholat berjamaah dalam bab kemarin sudah kita sebutkan semuanya. Maka dengan mentarjih daripada pendapat-pendapat itu, maka sang muallif yang menulis, yang menyusun kitab ini, min dzalika kullihi al-qaulu tsalis bi anna salatil jamaah fardhu ainin, yang rajih, yang kuat setelah memperhatikan, setelah mengamati dalil-dalil yang ada tentang salat berjamaah, yang rajih, yang kuat itu adalah fardhu ain, ya, bukan fardhu kifayah, ya, bukan sunnah muakkadah, bukan fardhu ain, ya. Ini. Jadi fardhu ain liman sami'an nida walam yamna'hu min khuduriha mani'un syar'iyyun. Jadi fardhu ain bagi siapa saja yang mendengarkan panggilan Allah, yang mendengarkan azan, yang mendengarkan kalimat hayya 'alas shalah, marilah salat,
Ya, ayat demikian panggilan ini. Jadi ini ada satu hadis yang diriwayatkan ya dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Yani beliau mengatakan Rasulullah bersabda, man sami'an nida ya falam yujib fala salatalah. Barang siapa yang mendengar panggilan azan tidak mendatangi azan maka tidak sah salatnya. Ya, kalimat la salatala ini ulama ada dua pendapat. Salatnya sah tapi tidak ada pahala yang pertama, yang kedua salatnya tidak sah. Sampean pilih yang mana? Yang tidak ada pahala atau yang tidak sah? Nah itu begitu. Ya, ini fala salatala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, man sami'an nida khurrimatil a'mal. Barang siapa yang mendengarkan azan diharamkan untuk bekerja, ditaruh pekerjaannya mendatangi sholat jamaah, haram nilai pekerjaannya. Ya, kalau kita ke Saudi Arabia di sana, kalau sudah ada hayya 'alas sholat, pasar itu tutup semuanya. Bahkan rumah sakit, ya, jadi di supermarket, di bengkel-bengkel itu tutup semuanya. Ya, itu demikian sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya. Ya, itu demikian. Jadi ini. Jadi yang roji itu fardu ain bagi orang yang mendengarkan azan. Dan walam yamna'hu min khuduriha mani'un syar'iyyun, dan tidak ada halangan untuk hadir sholat jamaah, penghalangan yang menghalangi secara syar'i seperti sakit, safar dan lain-lainnya. Ya, itu demikian. Ini udzur-udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur syar'i maka wajib mendatangi, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian. Kemudian dalil-dalil akan wajibnya, ya, ini banyak sekali. Di antaranya di dalam Sahihaini, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu ma'i birijalin ma'ahum khuzamun min khatabin ila qaumin la yashaduna shalah fa uharriqu alaihim buyutahum. Ya, ini riwayat Bukhari Muslim. Kalau Imam Bukhari hadis yang ke-644, kalau Imam Muslim 651. Ya, Rasulullah bersabda laqad hamamtu. Jadi sungguh-sungguh aku ingin an amura bisolah. Aku ingin memerintahkan untuk sholat. Ya, fatukom, ditegakkan sholat itu, dilaksanakan. Thumma amura rajulan, kemudian aku perintahkan seseorang fayusalli binnas, untuk ngimami orang-orang itu. Thumma antaliku, kemudian aku pergi ma'i birijalin, bersama aku beberapa orang laki-laki, ma'ahum khuzam min khatabin, beberapa orang laki-laki yang membawa kayu bakar, beberapa ikat kayu bakar, ila qaumin, kepada kaum la yashhaduna shalah, yang tidak hadir sholat jamaah, fa ukharriqa alaihim buyutahum, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ya, ini kalau sesuatu itu ada hukumannya, dibakar rumahnya, sunnah apa wajib kira-kira? Ya, jawabnya wajib. Jadi Rasul perintahkan orang untuk ngimami. Rasul
kemudian bersama beberapa orang laki-laki yang membawa beberapa ikat kayu bakar, maka aku akan bakar rumahnya orang-orang yang tidak sholat. Di dalam riwayat yang lain, laulan nisa wasibyan, seandainya kalau bukan karena di rumah-rumah itu ada wanita, di rumah-rumah itu ada anak-anaknya, aku akan bakar itu. Karena ada wanita, ada anak-anak, ya. Ini menunjukkan apa? Wajibnya sholat berjamaah. Nah, itu demikian, ya. Kemudian sang muallif yang menulis kitab ini, yakni berkomentar, wa ma'lumun anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yahummu bihadzal uquba illa li amrin wajibin wa amma kaunuhu lam yaf'al fali anna hunaka ashabul a'dzar alladina la yastahiquna hadhil uquba wallahu alam. Maka sudah maklum, semua orang tahu, ya, bahwasanya Nabi tidaklah ingin menyiksa, mengazab, ya, itu kecuali untuk perkara yang wajib. Jadi kalau tidak wajib tidak ada sanksi hukum. Nabi berkeinginan memberikan sanksi hukum, ya, itu. Kalau bukan perkara wajib ya tidak mungkin. Karena ada orang-orang yang udzur untuk tidak sholat jamaah, yakni siapa? Wanita dan anak-anak. Jadi tidak jadi, ya. Itu demikian. Kemudian dalil yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqal ya Rasulullah laisa liqaidun yaquduni ilal masjid, ya. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah radhiyah, mugi-mugi ngeridani sapa Allah Gusti Allah anhu maring sahabat Abu Hurairah, ya. Atan nabiyya wis tumeka an nabiyya ing nabi, sapa sing teko? Rajulun a'mah, wong lanang sing wutuh mboten saged ningali, ya. Niku faqala, mongko tanglet sapa rajulun a'mah, tiang jaler sing wutuh niku wau tanglet dateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisali ora ana kaduwe ingsun qaidun, wong sing nuntun, yakuduni kang nuntun ing ingsun ilal masjid, maring masjid. Nggih, ya Rasulullah, ini laisa liqaid, saya ndak ada yang nuntun, ya. Yakuduni ilal masjid, yang nuntun aku ke masjid ndak ada. Dalam riwayat yang lain, wa fit tariq katsirum minad dabbah, di jalan ini banyak apa? Binatang gegremetan koyok kala jengking, ulah niku sik kathah. Kota Madinah waktu niku. Nggih. Ini iki. Fasa'ala Rasulullah ayurakhisallahu fayusalli fi baitihi. Ya. Mongko nedhi rukhsa keringanan maring Kanjeng Nabi, fayusalli fi baitihi, damel salat sapa tiyang niku wau fi baitihi ing dalem griyane. Nedhi keringanan kali Kanjeng Nabi supados angsal salat wonten griyane. Nggih. Niku. Farakhasalahu, mongko Kanjeng Nabi paring ruksa, paring keringanan kali tiyang niku wau. Nggih. Falamma walla, mongko nalikane wala, nggih, tiyang wuton niku balik ten ngene pintu griyane Kanjeng Nabi ajange metu. Kanjeng Nabi dawuh, hal tasmaun nida, apa to sira iku ngrungu swara adzan? Ya, hal tasmaun nida, apakah kamu dengar suaranya azan? Dijawab na'am, ya. Qal fa'ajib, datanglah. Loh, selama dengar suaranya adzan, datanglah. Itu gitu. Maknanya apa?
masjid tidak jauh. Tapi zamane Kanjeng Nabi krana mboten nenten kendaraan, sepi, mboten nenten pengeras suara, tiang adzan niku krungu sak kilo. Napa malih daerah Gurun Pasir sik jarang griya. Jadi adzan ndukur niku krungu sak kilo. Jadi berarti napa? Adoh jarake. Lho niku ngaten. Nggih. Niku. Jadi orang yang buta, nggak ada yang nuntun. Di jalan masih banyak ular, banyak kalajengking. Ya, selama dia mendengarkan suaranya azan, disuruh datang. Ini menunjukkan perkara sunnah apa wajib kira-kira. Ya, maka jawabnya ini adalah perkara yang wajib. Oleh karena itu sang muallif yakni apa? Menguatkan pendapat ini. Ya. Ini. Kemudian dalil yang ketiga. Ya. Innallaha ta'ala faradha salatal jama'ati fi halatil harbi walau kanat sunnatan ma aujabaha walau kanat fardu kifayah ma aujabaha ala ta'ifatis tsaniyah. Nih. Dalil yang ketiga, sesungguhnya Allah Ta'ala memfardukan, mewajibkan sholat jamaah dalam keadaan perang. Gak udan banyu, udan peluru niku. Wajib sholat jamaah. Udan panah. Nek zaman biyen niku. Nggih, niki. Diwajibkan berjamaah. Iya. Kalau sholat jamaah itu sunnah, ndak mungkin diwajibkan. Nyuruh perang itu berjamaah kondisi perang ya, itu demikian. Ya, ini. Lah kalau fardu kifayah, ndak mungkin. Kenapa? Karena shaf pertama sholat ganti shaf kedua, ini mundur ngadepi musuh. Selesai ngikuti ini lagi, loh itu begitu. Ya. Ini. Jadi kalau itu fardu kifayah, yang kedua shaf kedua ndak mungkin juga diwajibkan sholat. Sing pertama sudah ya selesai sudah kan gitu ya. Soalnya fardu kifayah. Ya. Pokoknya sing liyane wis mari iki hukume gak wajib maneh. Seperti apa sholat jenazah, kalau ada orang yang laksanakan lainnya gugur kewajiban. Itu gitu. Ini ndak gugur yang kedua. Ya. Itu demikian. Kemudian bab yang berikutnya, sholatul jamaati lin nisa. Hukume sholat jamaah lin nisa gawe wong wadon. Ngitu merapi wong wadon. Jadi hukum sholat jamaah bagi wanita. Al-hukmu sabiq khasun birrijal dunan nisa fala yalzamannahunna al-khudhur lil masajid ala sabilil wujub lakin yajuz lahunnal khudhur wa syuhudul jamaah bisartin ayatajannabannal tabarruj wat tatayyub. Hukum yang terdahulu khasun lirrijal, khasun birrijal, khusus untuk laki-laki, wajib fardhu ain itu khusus laki-laki, bukan tanpa wanita, ndak. Ya, itu demikian. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang memalingkan. Ya, sehingga bagi wanita tidak wajib. Ya, itu demikian. Akan tetapi boleh, yakni lakin yajuzu lahun, boleh bagi mereka al-khudhur wasyuhudal jamaah,
hadir dan menyaksikan mengikuti sholat jamaah bisarten dengan syarat menjauhi tabarruj berdandan wattatoyub dan pakai minyak wangi. Ndak boleh dandan, ndak boleh pakai minyak wangi. Kalau laki-laki suruh apa? Pakai yang baik. Ya, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Ngalapo sira kabeh. Lho, kengen make juru apa make ya? Zinatakum ing paes-paes sira kabeh. Perhiasan kalian, pakaian yang baik. Inda kulli masjidin nalikane melebet masjid nek tiang jaler. Wanita lain wanita ndak sama. Ya, wanita tidak sama. Itu demikian. Jadi Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tamna'u ima Allahi masajidallah wal yakhrujna tafilat. Fa'an Abi Hurairah mongko saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an mugi-mugi Gusti Allah ngeridhoi anhu maring sahabat Abu Hurairah. Annan nabiyya setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam qol sampun dawuh la tamna'u sira kabeh ojo ngelarang, ojo nyegah, mboten angsal. Ojo nyegah ima Allah, hamba-hamba Allah wanita. Masajidallah ke masjid-masjid Allah dilarang. Bapak tidak boleh ngelarang anak perempuannya ke masjid. Ya, itu demikian. Jadi tidak boleh. Ya, kalau suami tidak boleh melarang istrinya ke masjid. Ini gitu. Tapi apa? Wal yakhrujna tafilat, hendaklah apabila keluar rumah tafilat, ya tafilat, jadi at-tufl yakni su'raihah, ambune gak enak. Nggih. Jadi mboten asal nggawe minyak wangi melebet masjid. Jadi bau apa? Bau keringet. Jadi kalau ke masjid suruh apa? Sik bau keringet malah. Lho napa kok mboten angsal? Ya niki enten dalile, nggih. Niki Rasulullah pernah memulangkan wanita yang pakai bukhur. Bukhur itu apa? Orang-orang Arab punya kebiasaan apa? Kasih asap badannya. Kayu gaharu, kayu cendana itu diasepi badannya. Jadi wangi. Sak baju-bajunya juga wangi. Nah, begitu Rasulullah sholat sunnah, dia masuk masjid ambune bel. Nah, itu gitu. Habis sholat sunnah noleh ke jamaah wanita. Tanya man asobat bukhuron. Sopo sing gawe bukhur? Kula Kanjeng Nabi. Mulya adusa dhisik ilangno ambune baru rini ya. Lho ngaten. Napa soale? Jamaah lanang mboten khusuk. Ambune koyok ngene ndaniya wonge. Lho ngaten. Masih gak ndelok iku pikirane khusuk iki ambune koyok ngene rek nduk mburi iki ndak. Ya, apalagi yang masih muda-muda itu yang apa tegangannya tinggi ya itu sudah kena gitu sudah tidak khusuk lagi malahan ya. Itu demikian. Kalau yang tua-tua sih tidak masalah kan begitu ya. Yang di masjid banyak
anak-anak muda. Nah, itu demikian. Kemudian boleh ke masjid tapi hendaklah diperhatikan. Wa yulahadhu fi umurin, hendaklah diperhatikan yang demikian itu beberapa perkara. Wa yulahadhu fi dzalika umurin, ya. Yang pertama yang hendak perlu diperhatikan, la yajuzu lirrijal ayyamna'un nisa min suhudil jamaah idza kharajna mura'atil lil adabi syar'iyyah sawa'un kanatil mar'atu syabatan aw ajuzan. Tidak boleh bagi laki-laki melarang wanita untuk hadir sholat berjamaah apabila mereka para wanita itu keluarnya dengan menjaga adab-adab syariat, mengikuti aturan syariat. Sama saja wanita itu masih muda, remaja atau ajuza atau sudah tua, ya tetap aturannya begitu. Ndak boleh dandan, ndak boleh pakai minyak wangi. Aku wis tuwek airek sapa sing gelem karo awak dhewe. Mboten angsal tetep ya. Bau itu juga lain permasalahannya, walaupun tidak kelihatan orangnya. Lo itu demikian, ya. Nah, ini. Wa qala an-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, la tamna'ul masjida lakin bisurutin zakaral ulama ma'khudatan anil ahadis wa hiya alla takuna mutatayyibatan wala mutazayyinatan wala zata khalakhil yasma'u sautahu wala siyabun fakhiratun wala mukhtalitun birrijal. Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan hadis ini, jangan kamu larang ke masjid wanita-wanita itu. Akan tetapi ada syarat-syarat yang disebutkan para ulama yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah, yaitu jangan berdandan, jangan pakai minyak wangi, mutatayyibatan wala mutazayyinatan, dan tidak berdandan, ya, dan tidak pakai apa? Tidak pakai bingle, nek melaku kerincing, nah itu begitu, ya, nah itu. Wis ditutupi Ustaz, tapi nek krungu kerincing ya siji mana juga. Ya, itu demikian, tidak boleh, ya, itu pakai bingle, itu. Nek nggak gaya bingle Ustaz, gaya gelang tapi wake kerocong. Ya, jangan yang menarik, sifatnya menarik laki-laki, jangan, ya. Itu demikian. Dan juga pakai pakaian-pakaian yang mencolok, ya, itu. Jadi pakaian yang apa? Yang bagus, yang orang lihat pakaiannya tok itu tertarik, ya. Itu demikian, walaupun tidak tahu orangnya. Dan yang selanjutnya, tidak boleh ikhtilat, campur baur dengan laki-laki. Oleh karena itu Rasulullah membikin pintu khusus untuk jamaah wanita, ya, itu tidak boleh campur pintunya sama laki-laki. Nah, itu begitu. Warajjaha Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin bi annahu yuharrimu 'alal wali ayyamna al-mar'a idza arada dhahab ilal masjid litusallima al-muslimin. Pendapat yang kuat, pendapat yang rajih katanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan haram atas wali, atas orang tua, ya, suami melarang yakni wanita yang akan hendak pergi ke masjid untuk sholat bersama umat Islam. Walakin yajuzu bal yajibu alal wali idza kharajatil mar'atu
mutatayyibatan ayyamna'uha minal khuruj. Akan tetapi boleh dan bahkan wajib bagi orang tua, bagi suami, apabila anak perempuannya, istrinya keluar ke masjid dalam keadaan berdandan pakai minyak wangi, melarang, wajib melarang untuk keluar ke masjid. Ya, tidak boleh. Kemudian dzhabal jumhuru alul ilmi ila annal afdhal lahunna shalah fi buyutihinna. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya yang utama wanita itu sholat di rumah-rumah mereka. Semakin dalam semakin besar pahalanya. Itu demikian. Semakin tidak nampak orang, semakin besar pahalanya. Kenapa? Ya, hukum asal wanita itu ada di dalam rumah. Allah Ta'ala berfirman, waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Waqarna, hendaklah kalian wahai para wanita, yakni menetapi fi buyutikunna, di rumah kalian. Jadi hendaklah para wanita itu menetap di rumah kalian. Ini hukum asalnya. Wanita tidak boleh keluar rumah. Dan jangan berdandan-dandanan jahiliyah yang pertama. Jadi setelah tidak boleh keluar, dilarang berdandan-dandanan jahiliyah. Ya, sekarang ini kita lihat umat Islam, kaum muslimah, ya, di dalam rumah dan keluar rumah itu apa? Beda jauh. Kalau di dalam rumah oponoih. Ya. Itu. Tapi kalau keluar rumah dandanannya, minyak wanginya, ya, ini tidak boleh. Ya, hukum asal wanita itu di dalam rumah. Kalau keluar rumah ada syaratnya. Ya, kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, idza kharajatil mar'atu min baitiha istasrafathu syayatin. Ya, jadi istasrafatha syayatin. Jadi apabila wanita itu keluar rumah dijadikan indah oleh setan. Sampeyan delok tekan mburi wis tertarik, melakune tok. Iringan menarik apa maneh tekan ngarep. Ya, itu demikian. Ya, dijadikan indah oleh syaitan. Makanya kalau keluar rumah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ya, surat Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabi, he nabi, kul dawa sira kabeh li azwajika maring bojo-bojo sira, wa banatika lan anak wadon sira, wa nisail mukminin lan wong wadon mukmin. Kengen nopo, kengen dawu nopo, ya, ya, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memakai jilbab mereka. Ya, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, wanita mukminah, hendaklah mereka memakai jilbab mereka. Kapan? Katanya Imam Jalalain di dalam tafsir Jalalain, idza kharajna min baitihinna lihajatihinna, apabila mereka itu keluar rumah mereka karena satu kebutuhan mereka. Butuh ajane apa? Belonjo. Nang di nang tonggo sebelah. Ya wajib pakai jilbab. Rasulullah bersabda, idza hadatil mar'atu la yasluha ayyura illa hadza wa hadza. Apabila wanita itu sudah haid, ya, wanita itu sudah baligh, ya, ndak boleh kelihatan kecuali wajah dan tapak tangan, pakai jilbab. Jilbab itu apa, Ustadz?
pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan. Tidak boleh nyapret, tidak boleh membentuk anggota tubuhnya. Ya. Jadi ditutup roto kecuali wajah dan tapak tangan, tapi seluruh tulangnya tersifati. Bodine koyok gitar Spanyol. Nah, ini ndak boleh itu. Ya, jadi jangan sampai bodinya itu tersifati iki lemu iki kuru, itu jangan sampai. Itu namanya jilbab. Kemudian yang kedua, tidak tembus pandang. Ya masih owor-owor, ngedowor ya, tapi ketok jerone ya padha ae. Ndak boleh ya. Itu demikian. Jadi jilbab itu pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan. Ya, tidak membentuk anggota tubuhnya dan tidak tembus pandang. Ini jilbab. Ya, jadi jilbab itu bukan adatnya orang Arab. Orang Arab itu malah kalau hajian telanjang, bulat gak lanang gak wedok. Ya, ada Islam itu pakaiannya diatur. Jadi jilbab itu bukan pakaiannya orang Arab, bukan adatnya orang Arab, tapi itu Al-Qur'an, ya. Itu perintah Allah lewat apa? Lewat lesan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu demikian. Jadi keluar rumah begitu. Keluar rumah menuju masjid sama. Ya. Itu begitu. Di dalam hadis yang lain Rasul bersabda, "Idza kharajatil mar'atu min baitiha wa hiya sta'tarat muzayyanatan wa zawjuha radin buniyat li zawjiha baitan finnar." Ya. Apabila wanita itu keluar rumah dalam keadaan berdandan dan pakai minyak wangi, pakai make up, bedaan, gincuan, ya, pakai minyak wangi. Sedangkan suaminya itu rela, ndak nasehati, ndak ngandani, gak nuturi, maka wanita ini membangunkan rumah untuk suaminya. Baik ndak gitu, baik. Finnar di neraka. Ndak di surga tapi di neraka. Ya. Lah nek wis dituturi ustad, cengkal, koyok cengkale lawang gak kena dibuka. Angel. Dicelup gak teles, dipegak garing, dikongkon ngalor ngidul, dikongkon ngidul lor. Lah nek koyok ngene iki wis dikandani, ya, suami lepas nanti di hadapan Allah. Ya, ada demikian, banggil pol. Ya, ada demikian. Jadi itu wanita keluar rumah itu demikian. Jadi wanita itu aurat. Bahkan kita kalau mertamu, ya, kita ketuk atau kita salam, assalamualaikum 3 kali. Jangan sampai kita ini berdiri di pintu dalam posisi ketika pintu dibuka ketok jerone. Jangan. Jadi minggir ke arah ketika dibuka kita tidak lihat dalamnya. Kenapa? Karena dalamnya itu aurat bagi wanita. Ya nek gak ono wong wedok sing gak nggawe kudung lho, itu begitu, ya. Itu demikian. Ya, itu. Dan ya ini apa? Kalau kita punya rumah juga begitu, harus hati-hati. Ya, itu demikian. Jadi rumah itu kalau orang dulu dikei keri, supaya nek dibuka gak ketok wong njaba lho, itu begitu kalau dulu. Ya kalau bisa apa? Depan rumah itu ada apa ini itu dikasih meja kursi. Seandainya suami ndak ada, ya wanita toh sudah janjian assalamualaikum salam, ya
Bapak ada? Oh enggak ada, masih di kantor. Apa sudah janjian? Iya, katanya dijadang. Katanya tadi suruh ke sini saya. Oh kalau gitu tunggu di depan saja. Enggak boleh masukkan ke dalam rumah. Ya. Rumah ini aurat kan lungguh nduk ngarep nek gelem lungguh gak gelem ya muli. Lo itu begitu, ya. Itu adab. Sing tamu nek ngerti syariat, yo gak ngarah mangkel, yo memang ini. Lo itu begitu, ya. Bukan ndak menghormati tamu, enggak, justru ini mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Tamu iku yo apa sing ditamoni yo apa untuk menjaga, ya. Itu demikian. Makanya kalau Islam diterapkan ndak ada perselingkuhan, itu ndak akan ada. Ya, itu. Lah sekarang ini sampai selingkuh itu indah. Loh ini kan nemen ini kan gitu ya. Jadi pintu-pintu selingkuh itu terbuka lebar. Ya. Itu demikian. Makanya akeh wong pegatan, ya Mojokerto, ya Sidoarjo, Surabaya, ya rata-rata itu gitu ya, yang suka keluar wanita itu pelencing karepe ya itu demikian. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'anal isya al akhirah. Perempuan Rasulullah SAW bersabda, ya, wanita mana saja yang mengenakan bukhur minyak wangi jangan ikut berjamaah sholat isya yang terakhir bersama kami, jangan, ya, ndak boleh sholat apa berjamaah bersama Rasulullah. Itu gitu. Idza ulimat anna sholatal mar'ati fi baitiha afdal fahal mustahab an tusalliha jama'atan ay ma'a niswatin ma'aha. Apabila diketahui bahwasannya idza ulimat, ya, bahwasannya sholatnya wanita di rumahnya itu lebih utama, apakah disunahkan dia sholat berjamaah, ya ini bersama wanita yang lain, entah anaknya entah mantunya di rumahnya, ya, maka jawabnya na'am, ya, yustahab dzalik, disunahkan untuk berjamaah di rumah. Ya, ini keumuman hadis Rasulullah, yakni tafdhulu salatul jamaah ala salatil fat bisab'in wa isrina daraja. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Itu demikian. Ya. Itu. Kemudian walima subita an Aisyah radhiyallahu anha ammatin nisa wa qamat wastahunna fi sholatin maktubatin wa kadzalika subita an Ummi Salamah. Ya. Dan karena dalil yang kuat bahwasanya Aisyah ini radhiyallahu anha mengimami wanita dan beliau jadi imam, Ummul Mukminin ini jadi imam, ada di tengah-tengahnya, jadi berdiri di tengah-tengahnya imam wanita itu gitu. Ya, itu termasuk juga Ummu Salamah. Ya, itu begitu. Dalam satu riwayat di zaman Nabi ada musola khusus wanita, itu gitu. Ya, ada muadzinnya juga laki-laki. Ya, itu tapi musola khusus wanita itu ada. Ya, itu demikian. Berkata Ibnu Hazm ini pengikut Daud Dohiri, mazhabnya Dohiriyah. Wa qala al-Auza'i wa Sufyan ats-Tsauri wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawi wa Abu Tsaur yustahabbu lil mar'ati an tu'amman nisa wa taquma wastahunna. Ya, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal,
Imam Ishaq bin Rahawai dan Imam Abu Thawr, yakni beliau mengatakan disunahkan bagi wanita untuk mengimami wanita dan dia berdiri di tengah-tengahnya. Ya, itu demikian. Wa dhahaba Ibnul Qayyim kadzalika ila istihbabi salatihinna fi jamaah. Yakni Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi juga seperti itu. Yakni apa? Sunnahnya salatnya wanita berjamaah. Ya. Ada demikian. Kemudian yang kelima yang perlu diperhatikan, idza ammatil mar'atu an-nisaa wa waqafat wastahunna wa dzalika lima taqaddama min fi'li Aisyata wa ummi Salamata radhiyallahu anhuma wa laisa hunaka mukhalifun lahunna. Jadi apabila seorang wanita mengimami para jamaah wanita, hendaklah dia berdiri di tengah-tengahnya, bukan depan tapi tengah-tengah. Wa dzalika lima taqaddam, dan itu karena hadis yang tadi Aisyah dan hadis Ummu Salamah ngimami wanita berdiri di tengah-tengahnya. Ya. Wasubita hal tajharul mar'atu idza ammat. Apakah wanita juga mengeraskan suaranya kalau jadi imam bagi wanita? Subita anna Aisyah radhiyallahu anha ammat nisaan fil faridah fil maghrib wa qamat wastahunna wa jaharat bil qiraah. Dan dikuatkan dalil bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha itu mengimami para wanita di dalam sholat fardu, yakni sholat maghrib, dan beliau berdiri di tengah-tengah mereka dan mengeraskan suaranya. Ya, itu demikian. Maka fafihi jawazul jahar bil qiraah. Sang muallif yang menulis kitab ini mengatakan, maka di dalam dalil ini bolehnya mengeraskan yakni wanita sebagai imam. Lakin qayyadza dzalika Ibnu Qudamah, akan tetapi Ibnu Qudamah memberikan satu takyid, ikatan, alasan, sebab ya, idza lam takun thamma rijalun ajanib, yakni Ibnu Qudamah itu membolehkan dengan syarat, yakni apa? Apabila di sana enggak ada laki-laki asing yang bukan mahramnya. Itu demikian. Kalau ada laki-laki asing bukan mahramnya enggak boleh keras. Ya. Faqala wa tajaru fi salatil jahr wa in kana thamma rijalin la yajharu illa ayyakunu mim maharimiha fala ba'sa. Yakni wanita itu menjaharkan apabila mengimami wanita ya di dalam sholat jahar. Sholat jahar itu subuh, maghrib, isya. Wa in kana zamar rijal la tajhar. Kalau di sana ada laki-laki asing, ya, maka tidak boleh mengeraskan kecuali itu mahramnya. Baru boleh. Ya, kalau tidak mahramnya tidak boleh. Itu demikian. Kemudian yang perlu diperhatikan, wasubita fil hadisi an Abi Hurairah radhiyallahu an qal, dan dikuatkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufir rijal awwaluha, sebaik-baiknya saf laki-laki itu yang paling depan, wasarruha akhiruha, yang paling jelek itu yang paling belakang, wa khairus sufufin nisa,
sebaik-baik sof wanita itu akhiruha yang paling belakang. Wasyarruha dan yang paling jelek itu yang paling depan, kebalikan dari laki-laki. Ya. Ini. Ini riwayat Muslim, riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Ya. Wa qala Nawawi rahimahullah, dan berkata Imam Nawawi rahimahullah, qad dzakarna annahu yustahabbu shaful awal thumma alladhi yalihi thumma alladhi yalihi ila akhiriha wa hadzal hukmu mustamirrun fi sufufir rijal bi kulli halin wa kadza fi sufufin nisa. Ya, sungguh telah kami sebutkan disunnahkan yakni shaf yang pertama, kemudian setelahnya sampai akhir. Ya, dan ini hukum berlaku bagi shaf laki-laki di setiap keadaan. Begitu pula shaf wanita. Ya, ini. Jadi di jamaah mereka itu dari jamaah laki-laki. Ya, jadi belakang, depan. Ini. Amma idza salatin nisa ma'ar rijal jama'atan wahidatan. Adapun wanita apabila sholat bersama laki-laki jadi satu jamaah, walaisa bainahuma hail, ndak ada penghalang, yakni apa? Wa afdalu sufufin nisa akhiruha, dan seutama-utama shaf wanita itu yang paling belakang. Ya, itu demikian. Maka oleh sang muallif yang menulis kitab ini dikatakan wala'illa fi dzalika hatta yakunna ab'ad an ru'yatir rijal wa mukhalatatihim wa sima'i kalamihim. Alasannya, sebabnya itu semakin jauh semakin baik. Semakin tidak kelihatan laki-laki semakin baik. Semakin tidak bercampur dengan laki-laki semakin baik. Semakin tidak mendengarkan ucapan mereka laki-laki semakin baik. Itu demikian. Ya, ini. Dan Rasulullah mengkhususkan bagi wanita satu pintu. Ya, ini. Ini dari Ibnu Umar berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tarakna hadzal bab lin nisa." Jadi andaikan baiknya kita tinggalkan pintu ini untuk wanita saja, laki-laki jangan masuk sini. Maka fama dakhala min dzalikal bab Ibnu Umar hatta mata. Maka setelah Rasul bersabda begitu, Ibnu Umar tidak pernah masuk lewat pintu itu sampai meninggalnya. Ya, itu demikian. Sampai meninggalnya tidak pernah masuk lewat pintu itu. Itu demikian. Ya, ini. Barangkali ada pertanyaan, monggo dalam bab ini atau yang lainnya silakan. Iya. Monggo. Gimana? Iya. Boleh masuk masjid yang dimaksud. Iya. Wanita yang haid apa boleh masuk masjid? Maka jawabnya ini ulama beda pendapat. Sebagian ulama melarang, kenapa? Karena dikiaskan dengan apa? Orang yang junub masuk ila abiris sabil, kecuali lewat saja. Nah, itu demikian. Dikiaskan situ. Sehingga apa? Tidak boleh. Tapi sebagian ulama yang mengatakan boleh. Kalau dengan syarat apa? Darahnya tidak menetes, ya, itu demikian. Jadi dijaga, ya. Dalilnya mana? Di zaman Rasulullah ada wanita-wanita yang tidak punya rumah, sehingga apa? Didirikan tenda di dalam masjid
untuk wanita-wanita itu. Ya, itu demikian. Atau apa? Ya, wanita yang tidak punya rumah itu ditaruh di situ. Nah, wanita kan juga ada masa-masa haidnya kan begitu. Ya, maka di situ sebagian ulama mengatakan membolehkan. Ya, itu demikian. Jadi kalau hati-hatinya nggak ada kepentingan, ya jangan masuk. Ya kalau ada mungkin majelis taklim, majelis apa, ya ini maka masih boleh. Wallahu taala alam. Itu demikian. Ada pertanyaan lagi, monggo. Monggo. Assalamualaikum. Iya. Jadi boleh menjamak sholat maghrib dengan isya, zuhur dengan asar, ya. Ini dengan sebab hujan. Nah hujannya yang ya apa? Ilat hujan ini oleh para ulama, ini ilatnya itu sebabnya itu kan hujan. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid nggak ada atapnya, nggak ada atapnya ini, cuma kotak mumet. Nek hujan kudanan ndak, kehujanan. Itu. Sehingga apa? Nek wis kebles mosok mulai sholat maneh kebles, wis sisan kebles kan begitu. Jadi sholat apa? Maghrib kemudian komat lagi sholat isya. Karena apa? Hujan. Lah ya apa anu nek kebles. Lah sekarang ada payung. Sekarang ada jas hujan. Ya, maka sebabnya itu sudah tidak ada. Itu demikian. Ya. Ini itu kita tetap apa wajib berjamaah. Itu demikian. Kalau umpamanya terus karena Rasul menjamak apakah boleh? Jawabnya boleh dengan perkiraan nanti isya itu belum reda. Itu begitu. Ya, itu begitu. Jadi ya apa? Ya diperkirakan terus gerotok. Ah itu begitu. Ya, itu dijamaah. Jadi untuk datang berjamaahnya itu ilatnya sudah tidak ada. Ya ini karena ada payung, ada itu begitu. Kecuali kalau tidak punya payung karena hujan, itu demikian. Ya, nah, ini terus kemudian di dalam sholat sini ya itu. Jadi daripada yakni bolak-balik ya karena hujannya deras, maka habis maghrib kemudian isya. Itu demikian. Jadi diperkirakan ya nanti isya itu masih hujan. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Monggo. Karyawan di perusahaan tidak bisa sholat berjamaah. Iya, tiap hari aturan perusahaan begitu. Sampai keluar aja. Jadi kalau aturannya begitu, tapi kalau kadang kalah, ini lah itu bisa disiasati karena apa? Mungkin tugas jaga open ya yang tidak bisa ditinggal, bisa dijamak bahkan. Ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu demikian. Ya kalau memang sekali-kali, jadi tidak tiap hari. Nah, apalagi aturannya. Saya pernah kerja di perusahaan tidak boleh sholat Jumat. Ada itu. Ya perusahaan yang begitu itu.
Tidak bisa berjamaahnya. Iya. Itu tiap hari kira-kira. Iya, ya kalau tiap hari, ya kalau masih bisa berjamaah dengan teman-temannya, dengan Anda itu tidak masalah. Ya, jadi di perusahaan ya kan ada musolanya di situ. Kita sholat bisa berjamaah di situ tidak apa-apa. Ya, itu demikian untuk 5 waktunya. Tapi kalau Jumatan kan wajib di masjid, itu gitu. Maka boleh. Ya kalau masih bisa berjamaah tetap berjamaah. Ya dalilnya mana? Ma min rajulin, jadi tidaklah ada seseorang laki-laki ya fi badwin, di dalam apa ini tempat yang jauh dari kanan kiri ya, tempat yang terpencil ya, itu au fi qaryatin, atau di satu desa la tuqamu fihi sholatul jamaah, tidak ditegakkan sholat jamaah kecuali akan dikuasai oleh syaitan. Jadi maknanya apa? Kalau sak perusahaan iku gak ono wong sholat jamaah babar blas, jadi sak perusahaan itu dikuasai setan. Nah, ya harus ada di situ. Ya makanya ditegakkan. Ya jadi berjamaah berapa orang gitu. Itu demikian. Ndak harus keluar ndak, itu gitu. Ya wallahu taala alam. Ada yang lain? Monggo. Sebagian tempat saja, apalagi di masjid kita yang di letaknya di desa, terkadang waktu sholat jamaah itu kita bisa ketahui contoh waktu sholat asar Ustaz. Terkadang sebagian daerah mengakhirkan atau mungkin tidak sesuai dengan jadwal sholat di waktu itu. Iya. Jadi di antara permasalahan itu, apakah kita yang lebih utama melakukan sholat sendiri pada waktunya ataupun menunggu dengan mengakhirkan waktu sholat untuk menuju jamaah. Jadi kalau di suatu daerah ya memang tidak sama, tergantung masyarakatnya. Kalau di pedesaan mereka itu pulang dari sawah itu rata-rata jam 4, maka azannya jam 4 apa boleh? Kalau memang masyarakat itu sudah terbiasa begitu dan itu maklum. Kecuali masyarakat yang sudah awal waktu mesti azan, ya, maka ketika dia ngundur itu ojo ditokno nang soro iki ada nopo iki lho, itu mendatangkan fitnah. Tapi kalau di masyarakat desa ya di situ dikumandangkan jam 4 sore itu baru sholat asar ya, maka boleh, karena orang sudah maklum, sudah tahu pekerjaannya pulang dari sawah. Lah kita ikut mana? Ikut masyarakat ndak apa-apa. Iya. Itu berjamaah bersama mereka, ngikuti mereka. Itu demikian. Ya. Itu. Malah kadang-kadang kalau kita awal waktu wong-wong takok lho, iki wis mlebu ta iki. Ya malah gitu. Itu gitu. Karena memang terbiasa mereka itu pulang dari sawah baru mereka azan. Itu demikian. Wallahu taala a'lam. Ini fatwanya Syekh bin Baz. Ya, itu gitu. Ada yang lain? Sambun. Kalau sudah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.